adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan merayakan Paskah bersama, tapi adik-adik hanya merayakan di rumah bersama mama, papa, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Ya, kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan, kita sama-sama akan menikmati hadirat Tuhan, walaupun adik-adik hanya ada di rumah, ya. Oke, siapa yang mau ikut menyembah Tuhan hari ini? Coba tangannya diangkat semuanya. Iya, kakak bisa lihat dari tempat ini, semua adik-adik sukacita. Yuk kita akan masuk dalam ibadah, gak boleh lagi ada yang bercanda, gak boleh lagi ada yang ngobrol, gak boleh lagi ada yang main games. Iya, yuk kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kita mau panggil Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami, berjumpa dengan mama, papa, kakak, adik kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merayakan Paskah-Mu ya Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai tanda cinta kasih kami Tuhan sama Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh mengucap syukur, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus mau rasakan kasih Tuhan yang turun dari surga memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik tetap dengan posisi berdoa, menyembah, kita katakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari tata surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi hidupku. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini dari awal, katakan kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kasih. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Yuk angkat tangannya adik-adik, katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Adik-adik yang baik, hari ini kita sedang merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia disalib untuk siapa adik-adik? Untuk menebus dosa kakak, untuk menebus dosa adik-adik, menebus dosa mama dan papa. Hari ini kalau adik-adik masih gak serius untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, hari ini minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Bilang sama hati adik-adik, bilang, Tuhan mampuni aku kalau aku gak serius sama Tuhan. Hari ini kakak cuma mau ajak adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan.
cintai Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus lebih lagi. Dan mari kita sembah Dia, kita mulai sembah Dia adik-adik. Yuk kita angkat tangan kita sembah Dia, sembah Dia. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kembali katakan, kembali katakan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidup. Sekali lagi adik-adik katakan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yuk adik-adik, sekarang kakak undang semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau perkatakan bahwa hari ini adalah hari kemenangan buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib dan Tuhan Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan naikkan satu pujian adik-adik, di mana di sini dikatakan bahwa ada tanda paku di tangan, di kakinya Tuhan Yesus. Ada tanda tombak menusuk setiap di lambungnya Tuhan Yesus. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus mau berkorban buat adik-adik, buat kakak, buat kita semuanya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Kita percaya bahwa ini semua tanda cinta Tuhan buat kita. Amin. Sama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Sekali lagi katakan, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yuk adik-adik kita naikkan lagi ini dari awal. Ya, kita katakan bahwa tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta Tuhan. Oke. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak di lambung, tanda cintanya Tuhan.
nyanyikan lagi ini bersama-sama ya. Katakan hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, amin. Hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Angkat tangan semua. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Sekarang kita bahasa Inggrisnya, yuk kita sama-sama belajar. Katakan alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive forevermore. Sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive. Yuk adik-adik sekarang nyanyikan sendiri, katakan alive. Yuk sama-sama kakak katakan sing haleluya. Sing haleluya, sing haleluya. My Jesus is alive forevermore. Sing haleluya, haleluya. My Jesus is alive. My Jesus, my Jesus. Katakan Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang adik-adik yang percaya kalau Tuhan Yesus kita hidup? Ya semuanya kakak lihat percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak lagi mati. Tuhan Yesus tidak lagi tergantung di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus ada bersama-sama di hati kita, di hati adik-adik, di hati kakak, di hati mama dan papa. Baik adik-adik, yuk kita siapkan hati. Kita tenangkan hati kita saat ini. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Pendeta Moses Kristianto, gembala kita yang kita kasih, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Kakak boleh lihat tangannya yang terangkat? Wah, semuanya mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dari GBI Raden Inten memang hebat. Yuk kita siapkan hati. Kita mulai tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan kami mau rindu dengar firman Tuhan. Tuhan buat kami diam Tuhan, buat kami mengerti. Mungkin kami gak ngerti apa yang disampaikan, tapi kami mau belajar taat Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat gembala kami Bapak Pendeta Moses Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapak Pendeta Moses Tuhan. Urapi Tuhan Yesus dengan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya ya Bapak. Itu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siapkan Tuhan Yesus. Hati kami, hidup kami janji gak main-main, kami janji gak ngobrol, kami janji Tuhan Yesus enggak lagi rewel Tuhan. Kami mau diam, kami mau duduk tenang, karena kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
kepadamu pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarkan musik mengalur, adik-adik yang mulai sembah Dia sekali lagi, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih buat kasih Tuhan, katakan terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Janji di hadapan Tuhan bahwa adik-adik juga mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Adik-adik mau sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Adik-adik mau sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Maka kalau adik-adik mau setia, adik-adik sayang dan cinta Tuhan, maka Tuhan jauh lebih cinta adik-adik. Adik-adik bilang sama Tuhan, Tuhan aku minta kepandaian, aku minta kecerdasan, aku minta pandemi ini cepat berlalu supaya aku bisa sekolah lagi, supaya aku bisa bermain dengan teman-teman. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan dengar doa adik-adik, Tuhan mau jawab doa adik-adik, asalkan satu adik-adik sungguh-sungguh sama Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Katakan terima kasih, terima kasih. Biarlah pagi hari ini adik-adik kita mau belajar menyembah Tuhan. Kita bilang bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan, kita cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian? Pak Agam bersyukur hari ini ketemu lagi dengan anak-anak yang luar biasa di dalam ibadah anak GBI Raden Inten 2. Pak Agam percaya kalian tetap sehat, tetap diberkati Tuhan,
tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diizinkan lagi oleh Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tapi kami bersyukur di rumah kami masing-masing, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati suasana yang begitu indah. Dan hari ini kami buka hati kami ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya firman itu menguatkan dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini semua kita tahu ya, kita merayakan Paskah, bertepatan dengan kebangkitan Yesus. Hari Jumat yang lalu, kita memperingati Jumat Agung, peristiwa saat Yesus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Kalian masih ingat nggak kata-kata terakhir apa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Sudah selesai. Waktu Yesus bicara gitu, sudah selesai. Setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Tapi yang luar biasa, Yesus nggak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, yang kita peringati hari ini, Yesus bangkit. Nah, kalian kan pernah tuh lihat orang yang meninggal atau menyaksikan ibadah pemakaman, ada keluarga yang meninggal, terus kalian ikut nganter ke kuburan, kalian melihat prosesinya ya. Tapi zaman dulu beda anak-anak. Kalau sekarang, orang-orang yang meninggal itu dikubur, kuburannya digali dulu. Ya kalian pasti pernah lihat itu ya. Nah kalau zaman dulu orang-orang yang meninggal itu ditaruh di dalam goa. Terus kemudian ditutup batu yang besar. Supaya nggak ada orang yang curi mayat itu. Atau nggak ada orang yang mungkin mau melakukan sesuatu atas mayat itu. Nah sama, waktu Yesus mati, Yesus ditaruh di dalam kuburan sebuah goa, ditutup pakai batu yang besar. Nah, sekarang kita lihat ayat ini yuk ya sama-sama. Pak Gem ajak kalian baca dalam Matius 28. Ini cukup panjang, ayat 1 sampai 10. Kalian ikut baca di rumah ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi mereka kemana? Pergi ke kubur Yesus, menengok kubur Yesus itu. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Karena di Alkitab kalian tahu ya, ada banyak yang namanya Maria. Mereka datang untuk menengok kubur Yesus itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Tadi Pak Gem sampaikan ya, kuburan zaman dulu itu bentuknya goa, terus ditutup batu. Nah, waktu mereka itu, murid-murid Yesus, datang ke kubur Yesus, terjadi gempa bumi yang hebat di ayat 2 tadi. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu yang menutup kubur Yesus itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi kuburan itu dijaga. Penjaganya waktu lihat ada malaikat Tuhan, terjadi gempa bumi, mereka takut semuanya. Mereka gentar seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, kita lanjut ayat 6 ya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat Tuhan ngomong tuh sama murid-muridnya, sama Maria Magdalena, Maria yang lain.
kalian mencari Yesus kan? Dia nggak ada di sini lagi, sebab ia telah bangkit, kata malaikat itu. Coba lihat tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, yuk kita baca. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Jadi perasaannya itu campur aduk anak-anak. Di satu sisi mereka takut, tapi di satu sisi mereka juga sukacita. Karena dengar kabar yang dahsyat, dengar kabar yang luar biasa, Yesus telah bangkit itu. Sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi ini perikop menceritakan saat itu tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, kalau kalian lihat ya, tadi Pak Gem tanya kalian kan, apa pernah nganter orang yang meninggal ke tempat pemakaman atau melihat peristiwa pemakaman jenazah. Kalau kalian lihat orang-orang yang mati itu atau yang meninggal, mereka bangkit lagi enggak? Enggak kan? Enggak pernah bangkit lagi mereka. Orang-orang yang hebat, yang terkenal, lalu kemudian mereka mati, mereka enggak bangkit lagi. Para nabi, bahkan rasul yang ditulis di dalam Alkitab, mereka mati tapi enggak bangkit lagi. Memang ada diceritakan dalam Alkitab seperti Lazarus ya. Lazarus pernah mati, terus kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi setelah itu kan Lazarus mati lagi. Tapi hanya satu pribadi atau satu orang saja yang namanya Yesus. Dia mati, lalu dia bangkit, nggak mati lagi. Dia terus hidup. Nah ini harusnya membuat kalian bersukacita ya, membuat kita semua bersukacita ya anak-anak, karena kita tahu bahwa Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Kubur itu kosong, membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah, kebangkitan Yesus itu membuktikan apa? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Jadi artinya gini, Yesus Tuhan yang hidup, karena dia hidup, dia terus bekerja sampai sekarang, dan dia siap untuk menolong kita semua, menolong kalian semua. Karena dia hidup, dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Dia tahu apa yang jadi masalah kita, karena dia hidup. Kita bersyukur ya anak-anak, karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tidak seperti orang-orang yang nggak tahu, mereka nggak kenal Tuhannya. Atau Tuhannya bukan Tuhan yang hidup, tapi Tuhan kita kan Tuhan yang hidup. Karena Alkitab jelaskan tadi kan, kubur itu kosong, dan malaikat Tuhan berkata, dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia itu hidup. Harusnya kalian bersukacita. Di setiap kali kita mengingat peristiwa kebangkitan Yesus, karena kita punya Tuhan yang hidup. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita nggak sia-sia. Waktu kita berdoa kepada Tuhan Yesus, doa kita itu nggak sia-sia loh. Waktu kita memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus, pemberian kita nggak sia-sia. Waktu kita berbuat sesuatu kepada orang lain, perbuatan kita juga nggak sia-sia. Waktu kita taat sama orang tua, waktu kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, semuanya itu nggak ada yang sia-sia loh. Karena Tuhan Yesus hidup. Dia lihat setiap apapun yang kalian lakukan. Dia memperhatikan setiap apapun yang kalian kerjakan. Karena dia hidup. Kalau dia tidak bangkit, ya buat apa kita nyembah dia? Kalau dia mati terus kemudian nggak bangkit, kita nggak perlu lagi beribadah dan
memuji Tuhan. Tapi karena dia hidup, ya kita harus tepuk tangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di rumah kita banyak berdoa, di rumah kita banyak menyembah Tuhan. Nah yang kedua, kebangkitan Yesus itu memberikan apa? Memberikan hari depan atau hari esok yang pasti. Nah mungkin ada di antara kalian yang takut dengan masa depannya. Aduh nanti kalau aku gede gimana ya? Bisa sukses apa enggak ya gitu ya? Bisa berhasil apa enggak? Bisa seperti yang orang tua harapkan atau enggak? Bisa meraih cita-cita yang saya sudah cita-citakan apa enggak gitu kira-kira. Jadi mungkin ada di antara kalian itu yang masih ragu akan masa depannya, masih takut dengan hari depannya. Tapi dengar ya anak-anak, Yesus bangkit untuk memberikan hari depan yang pasti. Untuk memberikan masa depan yang pasti. Jadi masa depan kalian itu ada di tangan Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan kalian yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut akan masa depan kalian. Kalian pasti berhasil, kalian pasti sukses, kalian pasti diberkati, asal kalian hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah memberikan kepada kita jaminan masa depan yang penuh dengan harapan itu. Jadi Pak Gam ingatin kalian ya, jangan ada anak-anak yang takut akan hari esok, yang takut akan masa depannya, yang takut akan, aduh nanti tahun depan gimana ya? Aduh nanti tahun depan seperti apa ya keadaannya gitu ya. Kita lakukan aja bagian kita. Kalian menjadi anak-anak yang rajin, kalian menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, kalian menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, sambil tetap mencintai Yesus ya, menyembah Yesus, memuji Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati, maka Dia akan memberikan hari esok atau hari depan yang penuh dengan harapan. Nah yang ketiga, kebangkitan Yesus itu memberi apa? Memberi kemenangan. Jadi kita itu sebelum melakukan segala sesuatu, sudah diberikan kemenangan terlebih dahulu sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Tuhan Yesus sudah menang atas kematian. Dan Pak Gem percaya, kita semua percaya bahwa kebangkitan Yesus juga memberikan kepada kita kemenangan. Membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang bahkan. Menjadikan kita orang-orang yang tidak terus di dalam kekalahan. Jadi kalian jangan mau dituduh oleh iblis. Kalau ada suara-suara, oh kamu pasti nggak bisa, kamu pasti gagal, kamu pasti kalah. Itu suara-suara dari iblis. Kalian dengar aja kata Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan atas hidup kita. Kebangkitan Yesus, tadi yang pertama, membuktikan Dia hidup. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan hari depan yang pasti. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Nah, biar di momen Paskah ini, di hari Paskah ini, setiap kalian anak-anak Tuhan yang luar biasa, mari Pak Gem ajak yuk, ingat lagi penderitaan Yesus. Ingat lagi kasih Tuhan. Siapa kita manusia sehingga Yesus rela mati untuk kalian, untuk kita semua. Yesus datang dari surga ke dunia, jadi sama dengan manusia, untuk menyerahkan dirinya di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak mengalami kematian yang kekal, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, waktu kita mengerti akan hal ini, dan kita merenungkan akan hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus bersyukur dan bersuka cita. Kita nggak mau nyalain Tuhan, kita nggak mau jauh dari Tuhan, kita nggak jadi anak-anak yang kurang ajar sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus hidup. Dia telah bangkit, yang kita peringati hari ini, peristiwa kebangkitannya. Jadi sekali lagi ya, Pak Gem ajak setiap kalian, yuk mari sama-sama kita ingat bahwa kebangkitan Yesus membuktikan apa? Dia hidup,
Karena dia hidup, dia layak untuk disembah, dia layak untuk dipuji, doa kita pasti didengar, apa yang kita lakukan pasti dilihat oleh Tuhan, apa yang kita kerjakan pasti diperhatikan oleh Tuhan, dan kebangkitan Yesus memberikan hari depan yang pasti. Kalian gak usah takut dengan masa depan, karena masa depan kalian dipegang oleh Tuhan. Dan kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Kalian tidak akan menjadi orang-orang yang kalah terus-menerus dalam segala sesuatu. Karena Tuhan memberikan kemenangan untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Kalian masih anak-anak pun pasti punya masalah kan? Pasti punya persoalan, tapi jangan takut. Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Yuk, mari Pak Gem ajak sama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur buat pengorbanan Yesus, mengucap syukur buat kebangkitan Yesus atas hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah mati, menyerahkan dirimu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, umat manusia. Dan Engkau telah bangkit untuk membuktikan Engkau hidup, Engkau telah bangkit memberikan kepada kami masa depan yang pasti, memberikan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan lemah, sakit, ada yang takut, ada yang bimbang. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka, kuatkan mereka, biar mereka mengalami kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berjanji hari ini untuk kami terus setia, terus mengasihi Tuhan, lebih lagi dari waktu yang lalu. Kami mau taat dengan orang tua, kami mau dengar-dengaran dengan orang tua, kami tidak mau malas untuk baca Alkitab, kami tidak mau malas untuk berdoa, tapi kami semakin semangat untuk mencari Tuhan, untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu, berkati mereka satu persatu. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Yuk anak-anak kita angkat tangan, terima berkat dari Tuhan ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah.